Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning everyone. Good morning. Morning. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, let me introduce myself first. My name is Ika Novendri Rahmadani. My student number is 206111358. In here, I will present my blog. In here, I will present my blog that I made before, which contains the English material such as grammar, speaking, listening, writing, and reading. My blog's name is Ika Novendri with double I, and I give it title Learn English Together, and the subtitle is Hi, welcome to Ika Novendri's blog. In here, we'll be share the material about English, so we can learn English together. Okay, the first material is about grammar. Sebelum melangkah lebih jauh, pada tampilan blog saya terdapat poster untuk menggambarkan keseluruhan blog ini nantinya. Then the first step, I made a lesson overview. This material is intended for 8th grade junior high school of One Karangdowo, and I use handout, laptop, whiteboard, Speedol video learning as a supporting tool that I will use for teaching this material. And I need 60 minutes to teach them briefly about this material. Then I also made a lesson plan, and the objective of the lesson plan is students can understand the material and present tense sentences. Students can compose simple English sentences in the present tense, and students can write and fill in gaps and also speak. Jadi tujuan dari dibuatnya rencana pembelajaran ini adalah untuk siswa agar mengetahui tentang materi lebih jauh simple present tense, kemudian siswa juga bisa membuat kalimat simple present tense dalam bahasa Inggris, dan siswa juga bisa mengisi beberapa kalimat terumpang dan juga berbicara simple present tense nantinya. Untuk instruction for teaching the lesson, in the first 15 minutes, I will explain the present tense material, then I will show a learning video related to the present tense, then I will give example for present tense sentences written on the whiteboard, and I will also explain how to make present tense sentences in positive, negative, and interrogative forms. Untuk 15 menit pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi, contoh, dan bagaimana cara membuat kalimat present tense dalam pola positif, negatif, maupun interrogatif. Dan saya juga akan menjelaskan tentang formula yang akan digunakan dalam membuat kalimat simple present tense. Untuk 10 menit selanjutnya, I will give some examples and re-explains about assembling the correct present tense sentences. Untuk 10 menit selanjutnya, saya akan memberikan contoh dan menjelaskan ulang tentang bagaimana cara membuat kalimat present tense yang baik dan benar. For the 15 minutes next, I will give some questions related to the simple present tense. It called a brainstorming. I will give the students a question about present tense, function, and when to use as or es, and I will
ask the students change the words in the paragraph from the past tense or continuous tense to simple present tense. And the next 15 minutes, I will give a question for individual assessment to all students by giving questions so they can change positive sentences into negative and interrogative sentences. Jadi untuk 15 menit selanjutnya saya akan memberi penilaian individu kepada siswa berupa kuis atau pertanyaan. Contoh kuisnya yaitu mereka akan mengubah kalimat simple present tense yang dengan pola positif ke simple present tense dengan pola negatif dan interrogatif. Untuk materinya sendiri, saya menjelaskan tentang simple present tense, kemudian fungsi dari simple present tense dan contohnya. Kemudian saya juga menjelaskan tentang formula dari simple present tense itu sendiri sehingga siswa bisa merasa jelas dan mengerti atas bagaimana cara membuat simple present tense dengan menggunakan pola. Dan kalian bisa melihat atau menonton video dari YouTube yang bisa menunjang atau menambahi penjelasan saya. Kemudian saya juga membuat kuis related the material tentang grammar simple present tense. Kalian juga bisa mengerjakan ini setelah kalian mengerti dan paham betul tentang materinya. Oke, kemudian untuk blok selanjutnya yaitu tentang listening, skill listening. And in this block also have a poster untuk meng-overview tentang blok ini keseluruhannya. Dan untuk lesson overview-nya, this material is focused on 11th grade for senior high school of One Karangdawa, and I use a handout, laptop, and audio learning as a supporting tool when I want to teach them briefly about this material. And I need also 60 minutes to teach this material. For the lesson plan, tujuan dari rencana pembelajaran ini yaitu students can listen to audio learning correctly and well, students can word matching when listening to audio learning, and students can know expressions of asking and giving opinion. Jadi tujuan dari rencana pembelajaran listening skill ini adalah siswa bisa mendengarkan audio listening dengan baik dan benar, dan bisa word matching dari audio listening yang sudah guru berikan kepada siswa. Kemudian siswa juga bisa mengetahui ekspresi-ekspresi yang digunakan dalam meminta dan memberikan pendapat. An instruction for teaching listening. Untuk 15 menit pertama, the teacher will explain what expressions of asking for and giving opinion are. Then the teacher will give examples of commonly used expressions in asking and giving opinion. And the teacher will also explain about the use of this asking and giving opinion. Jadi untuk 15 menit pertama, guru atau saya akan menjelaskan tentang ekspresi-ekspresi yang digunakan dalam meminta dan memberikan opini, kemudian memberikan contoh yang biasa digunakan dalam memberikan ekspresi-ekspresi tersebut, dan saya juga akan menjelaskan tentang penggunaan ekspresi ini. For the next 15 minutes, I will provide audio to practice listening so that students are familiar when listening to the next audio. Then I will provide opportunities for students to find words or sentences spoken by native speakers in the pre-listening audio. Untuk 15 menit selanjutnya, saya akan memberikan siswa
tugas atau praktek untuk mendengarkan audio listening dan memberikan siswa kesempatan untuk menemukan kata yang native speaker bicarakan dalam pre-listening audio. Then to the next 20 minutes, I will assess the students' individual abilities about listening. Then I will give an audio related to the expression of asking and giving opinion. Then the students will work on questions related to the audio. Untuk 20 menit selanjutnya, students akan melakukan mengerjakan beberapa soal yang terkait dengan audio yang sudah saya berikan, dan itu akan menjadi penilaian individu. Untuk 10 menit terakhir, saya akan memberikan feedback kepada mereka terkait praktek mereka yang telah dilakukan dengan mereka mengerjakan audio listening yang sudah saya berikan. Untuk materinya sendiri, saya menjelaskan tentang asking and giving opinion itu apa, dan penggunanya itu seperti apa, ekspresi-ekspresinya itu seperti apa, cara menyetujui opini itu seperti apa, dan cara tidak menyetujui opini itu juga seperti apa, sudah ada di blog ini semuanya. Untuk contoh dialog asking and giving opinion juga sudah tertera di situ, sehingga siswa bisa lebih memahami dan mengerti tentang bagaimana cara memberikan dan menerima, meminta dan memberikan pendapat kepada orang lain. Dan juga ada satu video YouTube untuk memberikan penjelasan lebih jelas kepada kalian yang bisa menambahi penjelasan saya sebelumnya. Setelah kalian paham tentang materi di atas, kalian juga bisa mengerjakan soal yang sudah saya buat. Di sini ada 10 soal berupa pilihan ganda, dan bisa kalian kerjakan setelah memahami materi yang ada di blog ini tentang asking and giving opinion. And the next skill that I will present to you is about speaking. Jadi pada blog ini juga tertera poster yang terdapat ekspresi-ekspresi tentang introducing oneself and others. Untuk lesson overview-nya, this material is focused on 7th grade junior high school of One Jugiring, and I used handout and laptop as supporting tools. And I need 60 minutes to teach them briefly about introducing oneself and others. And for the lesson plan, I tell some goals that we must achieve. Students can speak to the audience correctly and well. Students can have conversations with others. Students can know expressions of introducing oneself and others. Students can know how to pronounce the word correctly. Jadi tujuan dari rencana pembelajaran kali ini adalah siswa bisa berbicara kepada audiensnya atau yang diajak bicara secara benar dan baik. Siswa juga bisa conversation atau berbicara dengan lawan bicaranya. Siswa juga bisa mengetahui ekspresi-ekspresi dari memperkenalkan satu sama lain. Dan siswa juga bisa mengetahui bagaimana cara mempronounce the word itu correctly atau dengan benar. Untuk instruction for teaching speaking-nya sendiri, for the first 15 minutes is about explain what expressions of introducing oneself and others are. Then I will give examples of commonly used expressions in introducing others. And I will also explain about the use of these expressions. Untuk 15 menit pertama yaitu menjelaskan tentang apa saja ekspresi of introducing oneself and others, dan memberikan beberapa contoh yang biasa digunakan dalam mengekspresikan
memperkenalkan seseorang dan satu sama lain. And I will explain about penggunaan dari ekspresi-ekspresi tersebut. For the next 15 minutes, I will try to practice the expression of introducing oneself and others. Then I will provide opportunities for students to practice with their friends before the real practice in front of the class. Untuk 15 menit selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan siswa untuk mempraktekkan beberapa ekspresi-ekspresi yang sudah mereka ketahui tentang introducing oneself and others di depan kelas. Dan kemudian untuk 20 menit selanjutnya, saya akan memberikan individual assessment yang berupa practice expressions of introducing themselves and others in front of the class with their classmates. Jadi untuk praktek selanjutnya yaitu siswa akan memperkenalkan teman sebangkunya di depan kelas dan itu akan menjadi penilaian individu. Kemudian untuk 10 menit terakhir adalah feedback. I will provide feedback about the results of the practice on doing practice with their classmates. Then I will correct their pronunciation and how they produce their words during their practice. Jadi untuk feedback kali ini saya memberikan penilaian atau memberikan pembenaran terhadap pronunciation mereka dan bagaimana mereka memproduksi kata-kata yang mungkin belum benar mereka katakan gitu. Dan untuk materinya sendiri di sini tertera ekspresi-ekspresi untuk memperkenalkan satu sama lain dan bagaimana cara merespons ekspresi-ekspresi tersebut. Dan ada video yang bisa memberikan penjelasan lebih tentang introducing oneself and others. Setelah kalian memahami dan bisa mengerti tentang ekspresi-ekspresi introducing oneself and others, berisi 10 soal untuk kalian kerjakan setelah kalian bisa memahami materi di atas. Untuk skill selanjutnya yaitu tentang writing. Di sini saya akan menjelaskan tentang descriptive text. Untuk lesson overview-nya sendiri, focused on 8th grade junior high school of One Karangdowo, and I use handout and laptop as a supporting tools when I will teach them, and I need 60 minutes explanation more about descriptive text. And the goals of the lesson plan is students can write descriptive text correctly and well. Students can write and describe anything in perception themselves. And students know how to arrange words into perfect sentences to describe something. Jadi tujuan dari rencana pembelajaran kali ini adalah siswa bisa membuat atau menulis descriptive text dengan baik dan benar, dan bisa mendeskripsikan sesuatu dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri, dan juga bisa menata kata untuk menjadi perfect sentence ketika ingin mendeskripsikan sesuatu. Untuk instruksi pembelajarannya, yang pertama, 15 menit pertama, yaitu I will explain what the descriptive text is about, then I will explain further about the definition, characteristics, and how
to better describe something, then I will give an example of a descriptive text. Untuk 15 menit pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian descriptive text itu apa, dan menjelaskan tentang karakteristik, bagaimana cara membuat descriptive text yang benar dan baik. Dan saya akan memberikan contoh descriptive text, bagaimana cara mendeskripsikan teks itu sendiri. For the next 15 minutes, I will try to practice the students to describe their classmates, and then the teacher gives the opportunities for students to practice in front of the class about their work. Jadi untuk 15 menit selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendeskripsikan teman sebangkunya, bagaimana penampilannya, bagaimana bentuk rambutnya, bentuk matanya, seperti itu, dan mempresentasikannya di depan kelas. Untuk post-practice details, 20 minutes next, I will assess students' individual abilities about their writing descriptive text. Then I will call the students to describe the place, and students will explain in front of the class. Jadi untuk 20 menit selanjutnya, saya akan menilai kemampuan siswa dalam mendeskripsikan suatu tempat, dan mereka harus mempresentasikannya di depan kelas tentang pendeskripsian suatu tempat tersebut. Kemudian saya, untuk 10 menit terakhir, saya akan memberikan feedback atas hasil pekerjaan mereka, dan bagaimana saya akan memberikan tips bagaimana cara mendeskripsikan sesuatu ataupun seseorang dengan baik dan benar. Untuk materi writing descriptive text, di sini ada penjelasan tentang apa itu descriptive text, generic structure dari descriptive text, dan juga contoh dari descriptive text. And there is the video about descriptive text. You can watch this to give more explanation about descriptive text. Di sini ada satu video YouTube untuk kalian tonton sehingga bisa menambahi penjelasan saya yang mungkin kurang briefly gitu. Terus setelah kalian paham tentang materinya dan juga kalian mengerti, kalian bisa mengerjakan soal yang ada di sini. Kalian mengerjakan soal di sini yaitu tentang pendeskripsian suatu tempat. Ada 10 soal di situ, bisa kalian kerjakan, dan itu akan muncul nilainya sendiri setelah kalian mengerjakan soal tersebut. Untuk materi atau skill selanjutnya, yaitu tentang reading comprehension. Di sini saya membahas tentang narrative text. Pada halaman yang pertama atau halaman teratas, ada poster tentang penjelasan sedikit atau beberapa poin yang ada di blog ini. Untuk lesson overview-nya sendiri, materi ini difokuskan untuk kelas 7 sekolah menengah 1 Karangdowo, dan di sini saya menggunakan handout dan laptop sebagai alat untuk memberikan mereka materi. And I need 60 minutes to teach them briefly about this material. For the lesson plan, untuk objektifnya sendiri atau tujuannya, students can understand narrative text, the function, structure, and linguistic elements in narrative text, and students can retell legendary stories that are included in narrative text. Jadi tujuannya siswa bisa mengetahui tentang naratif teks itu seperti apa dan fungsinya seperti apa, strukturnya dalam linguistik elemen itu seperti apa, dan siswa bisa menceritakan kembali cerita
legenda yang ada di Indonesia. Dan untuk instruction for teaching reading adalah for the 15 minutes. First, I will explain the whole of material about narrative text, such as definition, function, and the kinds of narrative text. Then I will give some examples of narrative text. Untuk 15 menit pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi, fungsi, dan beberapa jenis dari naratif teks. Kemudian saya akan memberikan contoh dari naratif teks itu sendiri. Dan untuk 15 menit selanjutnya, I will ask the students to identify the story. Students can identify the kinds and the structure. Jadi untuk pre-practice, siswa bisa diberikan tugas untuk mengidentifikasi cerita. Mereka bisa mengidentifikasi tentang termasuk ke dalam jenis apa cerita ini dan bagaimana strukturnya. Untuk post practice detail atau activity-nya 20 menit selanjutnya yaitu I will conduct the students to make several groups consisting of 4 students, and then I will call the students will retell stories that are included in narrative text, and students can retell using their own words in front of the class. Untuk post activity-nya, saya akan menyuruh siswa untuk membuat kelompok yang terdiri dari 4 siswa setiap kelompoknya. Dan kemudian saya akan ask the student untuk menceritakan kembali cerita yang sudah mereka baca di depan kelas menggunakan kata-kata mereka sendiri atau menggunakan bahasa mereka sendiri. Untuk the 10 minutes last, I will provide feedback about the results of the practice on doing practice with their classmates. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya, 10 menit terakhir yaitu feedback untuk hasil bagaimana siswa mempraktekkan materi yang sudah mereka pahami sebelumnya. Dan untuk materinya sendiri, di sini ada definition of narrative text, kemudian bagaimana tujuan dari narrative text itu sendiri, dan jenis-jenis narrative text, ada beberapa jenis di sini, dan juga generic structure dari narrative text itu sendiri. Dan ada satu video yang tentang narrative text, that it can give more explanation about narrative text. Jadi video ini bertujuan ketika kalian belum memahami betul tentang materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Dan jika kalian sudah paham tentang materi di atas, kalian juga bisa mengerjakan soal yang ada di sini. Di sini ada 10 soal yang berisi tentang naratif teks. Dan akan muncul hasilnya sendiri setelah kalian selesai mengerjakan. That's all my presentation. Thank you for your attention. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya tentang blog saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.